Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Anjing babi bangsat nggak apa-apa. Mampus nggak apa-apa. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat tuh, orang yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, akhirnya 5 anggota DPR yang dianggap bermasalah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Tapi kok bahasanya nonaktif ya? Kalau nonaktif nanti bisa diaktifkan kembali, dan selama nonaktif itu bagaimana hak keuangannya? Enak sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak perlu benar-benar atau tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Yang pantas adalah diberhentikan karena mereka memicu kemarahan rakyat. Walaupun secara terbalik juga kita mengucapkan bersimpati ya atas penjarahan yang dilakukan di kediaman mereka, di kediaman Nafa Urba, sebelumnya Ahmad Saroni, kemudian Uya Kuya dan Eko Patrio. Hadis Kadir beruntung karena dia bukan artis, maka tidak terlalu terlihat ya. Ahmad Saroni juga bukan artis, tetapi pernyataan dia yang bilang tolol itu adalah yang kemudian memicu kemarahan orang. Bahkan orang men-spill ijazah SMP-nya ternyata nilainya 6,7-nya 2 ya. Walaupun saya juga tidak baik-baik amat nilainya ya waktu SMA, tapi SD SMP cukup brilian, bagus. SMA sudah mulai agak nakal sedikit ya, lebih suka beraktivitas, buat buletin dan lain sebagainya ketimbang belajar. Tapi jelas ya tetap bisa lulus UGM juga gitu ya. Oke sobat RH sekalian, coba kita lihat ya soal menonaktifkan ini ada bahasanya. Soal nonaktif Sahroni dan Nafa Urba diberhentikan sementara 3 bulan, tetap dapat tunjangan. Enak sekali. Ada berita lain juga, DPR tunjangannya kemudian di stop oleh Prabowo mengatakan demikian. Coba kita bacakan dulu soal ini ya, soal nonaktif ini. Republika.co.id Jakarta, DPP Partai Nasdem diketahui menonaktifkan 2 anggota fraksi Partai Nasdem di DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urba. Keduanya dinonaktifkan menyusul situasi sosial politik yang terjadi sepekan terakhir di Jakarta, yang kemudian merembet ke kota-kota lain di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan nonaktif dari DPR? Apakah ini berarti Sahroni dan Nafa Urba diberhentikan dari DPR, atau bentuk sanksi seperti apa? Sebenarnya secara kata tidak ada kata nonaktif dalam 3 aturan terkait anggota DPR. Aturan ini adalah Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, dan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik. Dalam Undang-Undang MD3 ada pasal 244 terkait pemberhentian sementara, namun tidak dijelaskan rinci. Ayat 4 berisi anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Hanya disebutkan aturan lebih lanjut bisa mengacu pada peraturan DPR tentang tata tertib. Jadi pemberhentian sementara itu sobat harus sekalian, mereka yang kemudian dijadikan tersangka ya, kemudian kalau sudah berkuatan hukum tetap diberhentikan secara permanen gitu ya. Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib disebut tidak ada soal fraksi nonaktif, yang ada memang diberhentikan sementara. Sebelum diberhentikan sementara di pasal 319 ayat 1 menjelaskan mengapa anggota DPR bisa dikenai sanksi sebagai berikut. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 13 mengatur soal kewajiban anggota DPR yaitu sebagai berikut. Kemudian di sini di pasal 320 dijelaskan soal sanksi apa saja yang bisa didapat ya.
Oke. Dengan demikian, dari 3 bulan ini bisa diketahui bahwa Ahmad Sahroni dan Nafa Urba akan diberhentikan sementara minimal 3 bulan, tapi tetap mendapat sejumlah hak keuangan. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan diberhentikan, dinonaktifkan itu ya. Enak sekali kalau nonaktif tapi mendapatkan hak keuangan. Coba kita lihat surat dari Nasdem ya, DPP Nasdem. Apa sih yang dimaksud dengan nonaktif ini? Siaran pers DPP Partai Nasdem. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem H. Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Sejumlah, ada yang lain meninggal ya. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Zit bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperkuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh Ketua Umum dan Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal. This is ridiculous ya. Apa yang dimaksud dinonaktifkan itu nggak jelas ya. Ini kelihatan ketidaktegasan partai politik untuk memberikan sanksi ya. Tetap lebih sayang anggotanya ketimbang rakyat Indonesia. Sudah jelas mereka menyinggung. Coba lah ini ya. Nih sama nih. Partai Golkar resmi nonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR RI buntut ucapan soal kenaikan tunjangan. Coba kita lihat lagi, sama ya. Gak jelas juga. Menggunakan kata dinonaktifkan karena nonaktif itu gak jelas. Nanti bisa diaktifkan kembali. Kalau begitu enak sekali. Sekalian aja Sahroni cuti 3 bulan di Singapura lalu balik lagi jadi anggota DPR begitu ya. Kan logikanya begitu. Coba ini. Partai Golkar resmi nonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR RI buntut ucapan soal kenaikan tunjangan. Ini di Minggu ya di Jakarta Jawa Post ya. Oke. Jawapost.com, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan Adis Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Keputusan tersebut mulai berlaku pada Senin 1 September 2025 menyusul polemik yang muncul setelah pernyataan Adis mengenai kenaikan tunjangan anggota Dewan. DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025 ya. Ada yang telepon ini dari mana ya? Ya dari luar negeri kayaknya. Nanti saya terpaksa tidak bisa saya angkat ya. Ya, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025, kata Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar Sarmuji dalam keterangan tertulis. Sarmuji menjelaskan keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika sosial dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Nggak jelas juga ya. Sama mengatakan dinonaktifkan. Kalau nonaktif dapat tunjangan sama saja dengan kasih liburan sementara kepada orang-orang itu ya. Coba kita lihat juga Eko Patrio sama dinonaktifkan juga. Eko Patrio itu dinonaktifkan sebagai anggota DPR sama ya, CNN Indonesia. Jakarta CNN Indonesia, 2 anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya mundur sebagai anggota DPR. Penonaktifan itu dilakukan DPP PAN menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat. Penonaktifan Eko dan Uya disampaikan oleh Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.
Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku, pakai saudaraku lagi, Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio, dan saudaraku Surya Utama Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, kata Viva Yoga dalam keterangan video Minggu. Sebelumnya, Eko telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan. Pernyataan maaf tersebut ia sampaikan melalui video dan lain sebagainya. Jadi, sobat era sekalian, ya, terlepas dari sikap partai ini, ya, sepertinya didorong juga melalui pertemuan dengan Prabowo Subianto, jadi tidak benar-benar genuine dari dalam aspirasi mereka sendiri, ya. Kelihatannya begitu karena sama waktunya bersamaan setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto, dan yang digunakan adalah kata menonaktifkan. Enak sekali menonaktifkan itu, lama-lama nanti orang dinonaktifkan 3 bulan, dikasih terus tunjangan, gaji dan lain sebagainya, balik lagi sebagai anggota DPR. Padahal pernyataannya sudah memicu kerusakan yang maha besar di Republik ini. Ya, salah satunya kan mereka kan, kalau kita bicara tentang kausalitas. Tapi tidak akan pernah dikatakan mereka memprovokasi massa. Secara tidak langsung pernyataan mereka memprovokasi massa kan. Itu yang paling jelas kalau kita cari hubungan kausalitasnya antara kemarahan rakyat, ya, dan provokasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh anggota DPR. Mereka melakukan provokasi dengan memperlihatkan kemewahannya, memperlihatkan pembelaannya terhadap fasilitas DPR yang wow dan lain sebagainya. Dan ini kemudian Prabowo Subianto juga menyampaikan hal yang entah lip service entah betul, ya, menggembirakan, yaitu bahwa Prabowo tunjangan DPR dicabut dan moratorium kunker ke luar negeri. Mudah-mudahan cepat, ya. Soalnya ada dari Australia yang kemudian berkeberatan karena ada yang kunker juga. Liputan 6.com Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan lembaga negara dan juga pimpinan partai politik membahas kondisi tanah air yang memanas beberapa hari terakhir. Hadir Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Wakil Ketum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhammad Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Nasdem Surya Paloh, ya. Mana di antara nama-nama ini yang tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya? I ask you, ya, all Indonesian people, ya. Mereka membahas perkembangan situasi negara dalam beberapa hari terakhir. Kemudian apa lagi, ya? Soal tunjangan mana itu malah tidak ada di sini. Ya, oke. Mereka membahas perkembangan situasi, ya. Prabowo menyebut DPR telah sepakat mencabut kebijakan tunjangan rumah DPR dan moratorium kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Oke. Pertanyaannya adalah pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, ujar Prabowo dalam konferensi pers. Oke. Ini salah ini, ya. Prabowo menekankan seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. Ini baru betul, ya, pasal 19 ini, ya. Bisa jadi karena wartawannya salah ngetik, ya. Dan Undang-Undang 9 tahun 1998, penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaan terdapat kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai ada korban jiwa, mengancam dan menjara rumah dan instansi publik, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Jadi sobat sekalian, wartawan juga harus pandai, ya. Saya kasihan orang yang menyampaikannya secara benar tapi kemudian dikutip salah. Ini kalau sini benar, ya, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, ya. Tetapi kenapa harus ICCPR? Konstitusi kita juga menyediakan fasilitas untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ya, saudara sekalian, 4 hal ini perlu kita garis bawahi dan kita pantau sama-sama. Apa itu? 1, penonaktifkan 5 orang itu, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urba, Ahmad Saroni, dan Adis Kadir. Apa yang dimaksud dengan non-aktif? Apakah mereka kemudian berhak akan kembali lagi setelah 3 bulan? This is the question. Yang kedua, apakah betul tunjangan perumahan itu akan dihapuskan dan mulai kapan penghapusan dilakukan?
Kalau penghapusan dilakukan mulai Oktober itu sama aja bohong. Karena memang itulah yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ya. Jadi kalau ini kan sudah bulan September, Oktober, ya sudah waktunya untuk dihapuskan. Atau barangkali kalau seandainya ada ini dikembalikan, I don't know exactly apakah ada pengembalian atau tidak. Lucu juga ya. Kemudian yang ketiga yang kita lihat adalah moratorium kunjungan ke luar negeri. Tidak hanya DPR, saudara sekalian yang suka kunjungan ke luar negeri, DPD juga melakukan hal yang sama untuk tujuan yang nggak jelas. Ya paling untuk jalan-jalan mereka, untuk tambah-tambah pengetahuan mereka. Tapi kalau dilihat manfaatnya secara tegas dan jelas, enggak ada. Lawang DPD saja nggak jelas apa tugas konstitusional dia yang kira-kira bermanfaat langsung bagi rakyat, karena memang dikerdilkan di aras konstitusinya. Jadi kita bisa memantau. Dulu saya punya teman ya, seorang anggota komisi 1 yang sekarang jadi menteri. Begitu jadi anggota komisi 1 kebetulan membawahi antar parlemen begitu, International Parliamentary Union atau apa. Kerjanya keluar negeri melulu. Hari ini keluar negeri, besok balik keluar negeri lagi. Jadi sahabat sekalian ya, Anda bisa bayangkanlah anggota DPR itu bagaimana mereka asik, enak sekali menghabiskan uang negara. Ya, bullshit kalau mereka kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ada KM 50 saja diam semua, mingkem semua ya, nggak ada yang mau berbicara. Disampaikan aspirasi pemaksulan Gibran, diam semua, tidak ada berani yang berkomentar atau menindaklanjutinya, padahal itu adalah aspirasi konstitusional. Jadi begitu saudara sekalian ya, kita pantau ya, apa yang dimaksud dengan non-aktif itu, moratorium ke luar negeri dan juga pencabutan tunjangan perumahan itu apa maksudnya. Oke, kita bacakan lagi ya. Cerdas. Ini live kah Om Charles? Ya live. Live ya. Saya tidak sempat live hari ini ya, inilah baru live. Kemudian Deddy Sitorus, I don't know exactly ya. Deddy Sitorus juga dituntut untuk mundur, tapi nggak tahu kita ya. Keren. Ini beneran live kah? Ya live ya, live bro. Ini disetting apa? I don't know exactly. It could be ya. Habis dari channel Siwar TV, Wapres karbikan gerakan pendukungnya sebar hoax. Bahaya nih, Wapres katanya turun temui pendemo padahal hoax gitu ya. Salam Black Mamba. TikTok nggak bisa live, alhamdulillah YouTube masih bisa. Akibat arogansi aparat dan pejabat, hukum lemah kepada koruptor dan penegakan hukum serta ketidakadilan, maka rakyat melawan. Adili Jokowi dan kroninya. Layak rakyat menjarah karena politik selalu membohongi rakyat, non-aktif masih terima gaji dan berbagai tunjangan dan lain-lain. Hancurkan geng Solo. Ini ada settingan nggak bung? I don't know exactly ya, makanya kita pantau sama-sama. Itu non-aktif tuh bagaimana? Itu yang nggak jelas, harusnya diberhentikan, bukan non-aktif. Bahasanya kan lucu sekali. Presidennya tukang joget di bangunan aset negara. Ya kalau kita mau jujur yang suka joget Prabowo bukan Jokowi ya. Kekecewaan saya kepada Pak Prabowo adalah menjalankan komunikasi elitis. Harusnya beliau turun langsung menenangkan massa dan menanyakan langsung tuntutan massa sehingga jatuh korban bisa dihindari. That's point ya. Harusnya dia nggak elit-elit. Nih elit-elit itu yang kemudian juga menunjukkan kemewahan hidup masing-masing. Coba cek kehidupan mereka mewah semua ya kan. Harusnya yang dipanggil adalah pimpinan-pimpinan masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya. Sudah sih tokoh agama, tapi begitu belakangnya wakil-wakil menterinya sendiri jadi ilfil. Tokoh agama ke wakil-wakilnya sendiri, wakil menterinya sendiri ya. Saya nggak ngerti dari Black Mamba itu apa ya. Diberhentikan sementara. Udah lihat belum? Oke, I don't know exactly apa itu ya. Kemudian coba kalau gue yang memicu kerusuhan, pasti langsung ditangkap dan ditahan ya. Kemudian saya
Saya sebagai rakyat hanya minta wakil rakyat menjalankan mandatnya sesuai janji yang diucapkan ketika dilantik menjadi wakil rakyat, ya. Oke. Apalagi ya? Nonaktifkan sementara gaji sama tunjangan tetap jalan, kacau. Ya, saudara sekalian, itu yang bisa saya share ya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa diskusikan hal-hal lain yang juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.